Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custain dalam sebuah podcast yang selalu membahas sepak bola Indonesia, kemudian sepak bola dunia. Kali ini terkait dengan Persib Bandung yang harus ditahan imbang oleh Persik Kediri dan pertandingan cukup lucu ya. Tambahannya 6 menit ditiup peluit di 100 berapa gitu ya. Ini adalah wasit yang memimpin pertandingan saat Persib ditahan imbang oleh Persik Kediri. Selain itu, pemecatan Amorim setelah gagal menang di kandang Leeds United ini juga kita bertanya-tanya siapakah yang akan mengisi kursi panas di Manchester United, karena mungkin manajemen udah sabar banget saat Amorim memegang kendali di MU dan saat ini mereka ada di posisi peringkat ke-6 Liga Inggris. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers ya. Dan Anda yang udah like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita setiap hari ya. Jangan lupa untuk bagikan loh ya, dibagiin sama teman-teman kamu. Berikan juga kritikan dan saran untuk kita Jelu Custain ya di link kolom komentar ya. Kemudian kritik dan saran buat PSSI dan juga ketumnya Pak Erick Thohir. Kita akan langsung bahas bagaimana pertandingan Persik Kediri melawan Persib Bandung yang dimana kedua tim ini harus imbang 1-1 ya setelah 90 menit dan tambahannya hingga 100 berapa gitu, saya kok lupa. Ini wasitnya agak lucu ya. Pertandingan di babak pertama cukup imbang, di mana ya jalannya laga cukup lambat sih. Bola yang didistribusikan dari kiper ke back, kemudian ke tengah agak lambat di pertandingan pertama. Mungkin juga kedua tim ini berhati-hati dan juga saya rasa pemain yang diturunkan Bojan Hodak itu nggak ada Elian Rendes, kemudian siapa lagi yang absen ya? Pokoknya banyak lah. Barba nggak dimainkan. Jadi ada pemain-pemain yang mungkin selalu mengisi ya lapis kedua di Persib Bandung dimainkan. Ada Dewangga masuk, kemudian siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah yang pemain-pemain pelapis itu dimainkan. Kemudian bek kanan itu Kakang Rudianto itu juga dimainkan. Namun ya hasilnya harus diterima dengan baik lah, karena Persib Bandung nggak mampu mempertahankan kemenangan sebenarnya. Saat di babak pertama kan pertandingan berjalan alot ya. Kemudian babak kedua itu sebuah serangan setelah Beckham Putra itu dikeluarkan, terjadi pergantian pemain. Adam Alis masuk, Sadil Ramdhani masuk, dan sebelum gol tercipta Sadil Ramdhani ini melakukan pelanggaran yang sebenarnya nggak perlu dilakukan pelanggaran, namun Sadil Ramdhani melakukannya cukup keras dan di akhirnya diberikan kartu kuning. Namun setelah itu sebuah serangan dari sayap kanan kemudian memberikan umpan yang di sana ada dua pemain ya, Andrew Jung atau siapa saya lupa. Kemudian di belakangnya ada Sadil Ramdhani. Andrew Jung mencoba untuk melakukan tendangan salto namun gagal, dan itu mengecoh back dari Persik Kediri yang dimana dari second line Sadil Ramdhani meluncur cukup cepat dan akhirnya menceploskan gawang ke Persik Kediri 1-0. Dan pertandingan cukup seru di mana juga setelah itu ya Sadil Ramdhani harus melakukan pelanggaran ya. Sebenarnya nggak perlu melakukan pelanggaran sih Sadil. Dia harus di kartu kuning dan kartu merah akhirnya dikeluarkan wasit kepada Sadil Ramdhani Persib Bandung. Ini pertandingan ini cukup merugikan sih Persib Bandung, harusnya memang menang mereka. Karena mereka kehilangan satu pemain yang
di mana Beckham Putra harus cedera dan digantikan oleh Sadil Ramdhani, Adam Alis. Namun ya itu di babak tambahan 94 kalau nggak 93 ya, lewat sebuah corner kick yang dilepaskan oleh Ezra Walian dari sisi kanan pertahanan Persib, akhirnya mampu ada scrum-it, kemudian tendangan dan membentur pemain Persib, dan akhirnya ada Rifli atau siapa nomor 15 dari Persik Kediri mampu menyundul dan gol. Itu saja ya pertandingan yang berjalan tadi malam. Bagaimana itu pertandingan yang dipimpin wasit, saya rasa kok kurang jeli dalam melihat tambahan ya, tambahnya kan 6 menit namun sampai 102 atau 103 ya baru ditiup peluit sama wasit kayak kemarin sama waktu Indonesia main sama Bahrain. Ini wasitnya emang lucu-lucu gitu ya. Dan beberapa hal ada yang sudah dicek oleh VAR. Memang inilah pembelajaran yang cukup penting buat wasit Indonesia, harus bisa mereka itu memutuskan meniup peluit sesuai dengan aturan ya. Ada penalti yang diberikan kepada Arema ternyata itu diving. Nah, itu setelah di VAR kan kelihatan diving kan gitu. Itulah sekelumit cerita dari Liga 1 yang kalau nggak salah sih ya memang mafia sepak bolanya kenceng banget di sini. Tarkam aja ada mafia sepak bola, apalagi Liga 1. Itu ya. Dan Amorim yang dipecat Manchester United, salah apa nih MU mecat Ruben Amorim? Dan pemecatan ini ya tadi malam sih beritanya yang bisa kita terima, bagaimana Amorim setelah gagal menang di kandang Leeds United ya. Karena pertandingan juga udah kita bahas, Cunha itu menyelamatkan muka dari MU karena mereka harus tertinggal lewat gol Aronson, pemain Leeds United. Kemudian baru setelah itu Cunha menyelamatkan muka MU ya dengan mencetak gol balasan, hingga peluit akhir skor masih sama 1-1. Ini saya udah sebelumnya kemarin tuh udah bilang, wah ini bahaya nih Amorim karena dia punya apa ya kegagalan dalam kandang dan tandang ya. Sebelumnya kan di kandang juga gagal dan di tandang malah lebih gagal lagi ya. Itu diselamatkan Cunha, meskipun juga banyak pemain yang amat Mbeumo nggak bisa bermain, itu cukup merepotkan untuk MU. Namun ya itulah sepak bola, yang punya klub berhak untuk melakukan sesuatu ya kepada pelatihnya. Kalau memang dia merasa nggak cocok ya udah pecat aja gitu. Sementara ini ya asisten pelatih atau siapa ya saya lupa yang menggantikan Amorim untuk sementara, dan pasti di bursa Januari ini akan terjadi kejar mengejar nih siapa yang akan menjadi pelatih Manchester United, karena juga Maresca udah dipecat sebelumnya. Ini Maresca dipecat dari Chelsea dan Amorim akhirnya juga dipecat oleh Manchester United. Aduh, repot pokoknya. Ya, memang Liga Inggris kalau kita nonton Liga Inggris kemudian nonton Liga kita, Liga Indonesia, aduh jauh banget. Aduh, itulah perbedaan rumputnya udah beda ya. Rumputnya beda, cara passingnya beda, cara larinya beda. Itulah Liga Inggris dan Liga kita perbedaannya jauh banget pokoknya ya. Kalau Liga 1 pengen berubah ya harus dirubah semuanya ya, dari lapangan, rumput ya, itu memang harus bagus sesuai dengan kualitas yang harus dimunculkan dalam tayangan kan gitu ya. Kalau kita menilik dari Liga 1, lapangannya aja kayak gitu ya. Hanya beberapa stadion yang punya lapangan bagus, di GBK itu bagus ya. Namun di stadion-stadion yang lain yang ada di seluruh Indonesia itu kan juga masih kurang layak lah saya rasa loh ya. Itu kan juga lapangan itu berpengaruh untuk para pemain dalam mereka mentransisikan
apa yang diingin pelatih gitu kepada anak-anak asuhnya di klub gitu ya. Mudah-mudahan Persib Bandung bisa bersabar dan Amorim ya terima kasih lah udah menangani MU, udah pokoknya goodbye. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran untuk kita dan jangan lupa untuk dibagikan. Dari Jakarta, saya Jelucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.